Selamat sore untuk semuanya. Kita lanjutkan hari ini dengan materi pertemuan ke-8 setelah MIT dengan materi hukum perkawinan dan hukum harta perkawinan, hukum adat. Kalau hukum perkawinan dalam hukum adat itu ada tiga sistem. Yang pertama, sistem endogami, endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumput antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain, tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumput. Berarti ini perkawinannya beda marga, tapi marga yang terdekat, biasanya kan kalau orang adat itu kan seperti itu, untuk meneruskan perkawinan adat, cari keluarga-keluarga adat yang sedekat, yang terdekat lah untuk calon jodoh anaknya, dijodohkan. Nanti anak perempuannya bisa dengan marga A anak perempuan, dengan marga B keluarga laki-laki. Nanti marga A anak laki-lakinya dengan keluarga C yang keluarga B lagi. Biasa seperti itu. Tapi keluarga B dengan C ini tetap semarga dia. Tetap semarga tapi beda keluarga, beda ayah ibu. Jadi perkawinan ini juga merupakan anjuran bagi setiap adat di Indonesia untuk meneruskan garis keturunan adatnya, tidak sangat jarang keluarga adat yang bisa melepaskan anak-anaknya untuk keluar dari marganya, misalnya seperti ini. Ada marga A, ternyata yang marga A ini perempuan nikah dengan orang yang tidak bermarga. Berarti kan keturunannya hilang marganya. Tidak marga dia, tidak juga marga terdekat. Maka ini biasanya dihindari supaya untuk meneruskan marga atau marga kerabat, kerabat-kerabat dekatnya. Yang kedua ada sistem eksogami. Dalam sistem ini yang orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Ini biasa dijumpai di daerah Tapanuli atau alas Minangkabau. Mana ini? Jadi kalau dalam sistem eksogami dia malah diizinkan, diharuskan untuk nikah atau kawin dengan di luar keluarga kerabatnya, seperti orang Padang di luar keluarga kerabatnya, tapi masih orang Padang. Seperti orang Batak keluar dari marga keluarga adatnya, tapi masih marga Batak, karena marga Batak kan termasuk banyak juga, dan bukan semuanya keluarga, ada beda daerah, beda rumpun. Jadi kalau untuk memperbesar keluarganya, mereka membiarkan anaknya untuk nikah atau perkawinan dengan orang yang di luar keluarga, itu marga dia, marga terdekat, berarti dia harus nikah dengan marga yang jauh juga pun nggak apa-apa, tapi memang biasanya juga bermarga, karena untuk meneruskan, memperbesar marga itu. Ada yang ketiga, sistem eleuterogami. Pada sistem ini tidak mengenal larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan eksogami. Sistem ini hanya menggunakan larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung.
saudara bapak atau ibu seperti di dalam masyarakat hukum adat Aceh. Ya, jadi kalau di sistem elektrogami ini lebih kepada hubungan darahnya, hubungan nasabnya. Dilihat hubungan darahnya. Ya. Dimana kalau dalam hukum Aceh itu sama sekali tidak dibenarkan. Ya. Bukan hanya saudara kandung, saudara seayah pun itu dilarang. Ya. Kalian sepupuan, seayah dilarang. Masih saudara. Ya. Atau juga saudara seibu tapi masih dekat, itu juga dilarang. Kecuali biasanya kalau saudara ibu, ya ada adiknya punya anak lagi udah jauh keturunannya, ya. Karena juga perkawinan yang sedarah ini, yang dekat ini, dalam ilmu kesehatan juga tidak bagus, ya kan? Mereka yang nekat nikah dengan hubungan darah yang dekat, pastinya nanti anaknya cacat, ya. Waktu melahirkan anaknya nggak lengkap organnya. Banyak, kalian boleh lihat di YouTube, ada itu banyak. Akibat perkawinan sedarah. Makanya dalam ilmu medis, bukan hanya dalam hukum Islam, dalam tata cara Islam, dalam hukum medis juga ilmu kedokteran melarang keras perkawinan sedarah, karena pasti akan gennya akan rusak. Ya. Selanjutnya kita bahas tadi perkawinan, sistem perkawinan ini perceraian. Ya. Perceraian ini dalam setiap hukum, setiap adat pasti sesuatu yang dilarang. Ya. Sangat dilarang. Bahkan dalam pengadilan agama pun selalu mereka bilang apa? Jangan sampai kalian kemari untuk cerai. Ya. Karena seseorang yang kawin pasti ingin bersama sampai mati. Harusnya, ya, karena dalam beberapa ajaran agama harusnya juga tidak membenarkan tidak membenarkan perceraian, ya, cerai hidup, ya. Kalau cerai mati pasti udah takdir Tuhan, ya. Apalagi kalau sudah punya anak. Ya, yang rugi bukan suami istri aja, tapi anak. Anak nantinya jadi rebutan. Anak jadi karena udah lama merebut, nggak ada yang mau ngalah, terakhir terjadi pengabaian terhadap anak. Anak jadi kurang kasih sayang. Hati-hati, di sini terjadi perceraian. Bukan suami istri yang rugi, tapi anak yang dirugikan. Ada 3 hal dalam hukum adat yang bersifat khusus sehingga boleh terjadinya perceraian. Ya. Yang pertama, adanya dorongan oleh kepentingan kerabat dan masyarakat. Ya. Apa itu? Misalnya saat menikah nggak tahu ini suami istri ini ada hubungan yang dekat, hubungan darah, ya, maksudnya, ya, ada hubungan darah yang dekat. Ternyata setelah terjadi pernikahan
sebulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya, ketahuan punya hubungan darah yang dekat, ya, punya hubungan darah yang dekat, maka di sini diharuskan untuk dipisahkan. Dalam hukum adat Batak juga seperti itu, ya, nggak dibenarkan bersama karena konsekuensinya medis, bukan lagi agama. Ya, makanya kalau kalian dalam menikah nanti, ya, keluarga kalian bilang semua, ya, bilang, bapak saya punya abang, punya adik, punya kakak, namanya ini, ya, dari ini punya anak, ini, semua dibilang, ya. Kalau capek bilang, tuliskan. Kalian bisa tuliskan di rumah. Bilang semua. Yang ditakutkan, kalian kecil-kecil sering kumpul, ya, besar udah jarang kumpul dengan keluarga besar, ya. Kuliah atau kerja ketemu dengan seseorang yang enggak lain adalah ternyata adik bapaknya, adik bapak kalian, masih saudara, ya. Makanya kalau dalam nikah itu, kalau kalian pun orang tua, misal kayak saya udah meninggal dua-dua, bilang nama nenek yang saya tahu ini, nama kakek ini, punya anak ini, dari ini punya anak ini, bilang semua. Jangan sampai tahu setelah menikah, jadinya nanti lebih sakit kedua belah pihaknya. Yang kedua, karena kerukunan rumah tangga tidak dapat lagi dengan sungguh-sungguh dipertahankan, ya. Jadi perceraian ini diizinkan jika suami dan istrinya bertengkar selalu, bahkan mungkin pukul-pukulan, atau mungkin nggak pukul-pukulan pun, perabot rumah tangga pada berterbangan, ya. Kalau kalian tinggal di wilayah adat, pastinya tetangga dengar, melapor sama ketua adat, ya. Ketua adat pasti memberikan pilihan, kalian bisa berdamai tidak, kalau tidak silakan selesai, ya. Karena apa? Karena kalau memang sudah terus berantem, tidak bisa lagi didamaikan, yang ada memang nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang diberita-beritakan, yang suami membunuh istrinya, yang istri membunuh suaminya karena selalu dimarahi, selalu dipukuli, jadi istrinya silap membunuh suaminya, ya. Karena kalau terus berantem, pastinya akan terjadi tekanan mental, ya. Seseorang laki-laki maupun perempuan, jika sudah terjadi tekanan mental, apalagi dipendamnya, pendam, suatu titik, suatu saat akan meledak, keluar hal-hal yang tidak diinginkan. Suamiku inilah terlalu kali, ada parang di belakang, bawa parang, kejar suami, ya. Udah lagi bukan pikiran waras, pikiran gilanya, pikiran setannya. Yang ketiga, adanya campur tangan pihak mertua yang terlalu jauh dalam soal rumah tangga. Ini sangat diapakan di Aceh, sangat dilarang. Makanya kalau dalam hukum Islam, ataupun saya rasa dari semua, ya, disarankan kalau suami istri baru menikah,
Cukuplah tinggal di rumah orang seminggu tempat istri, seminggu tempat suami. Ya, orang tua seminggu tempat orang tua istri, seminggu tempat orang tua suami. Setelah itu walaupun kalian gak punya rumah, lebih bagus sewa daripada tempat orang tua suami atau orang tua istri. Kecuali orang tua suami kalian, orang tua istri kalian itu memang betul-betul berhati malaikat, nggak terlalu ikut campur, hanya suka ngasih nasihat, ya. Tapi kalau sikap orang tua atau mertua kalian sama kayak kalian yang suka ngompor-ngompori juga, udah makin hajat. Kalau terjadi pertengkaran makin hajat. Bukan selesai kalian bertengkar dengan suami, malah makin panas. Ya, makanya dalam perkawinan juga disarankan kalau suami berantem sama istri, maka suami ngadunya kepada orang tua istri. Begitu juga kalau istri berantem sama suami atau dipukul suami, ngadu jangan sama mama kalian, tapi sama orang tua si suami. Ya. Kenapa? Kalau kalian ngadu ke orang tua kalian, ke mama kalian, kalian pasti akan dibela. Kemanapun kalian salah, kalian akan dibela. Jadi terjadi pertengkaran orang tua. Ya. Lain halnya kalau kalian ngadu ke orang tua suami, ya. Walaupun kalian salah, orang tua suami atau ibu mertua kalian akan menyalahkan anaknya, nggak akan menyalahkan menantunya. Kalau dibalik pun seperti itu ceritanya, ya. Maka ngadu ke mertua supaya mertua bisa bilangi anaknya sendiri. Gitu juga kalau suami kesal sama istri, mau mukul tidak tega, maka adukan ke mertuanya, jangan ke mamanya. Mama pasti sayang kali sama anaknya, dimarahin istrinya. Kalau suami ngadu ke istri, ke orang tua istri atau ke mertua, maka mertuanya nanti akan marahin istrinya. Ya, nasihatin istrinya, kamu jadi istri harus lebih sabar, harus ini itu. Jadi nggak ada saling bersinggungan, ya. Jangan kalian sedikit berantem telepon mama, mak suami aku mukul aku, mak suami aku mukul aku. Dah mama kalian telepon mertua kalian, 3 kali lah anakmu mukul anakku. Udah nikah pun main pukul aja, ya. Jadi perang keluarga. Kalian yang membentuk keluarga itu menjadi satu. Apapun masalah kalian dalam perkawinan, jangan pernah libatkan dua keluarga itu berselisih gara-gara kalian. Ya. Mereka dipertemukan dengan baik-baik. Kalaupun kalian harus berpisah, maka berpisahlah secara baik-baik. Alasan berpisah jangan sampai kalian kasih tahu dengan orang tua kalian masing-masing, supaya dua keluarga ini tetap menjalin hubungan baik. Ya, jangan pula setelah terjadi perceraian macam Tom and Jerry kalian, ya, ngompor-ngompori mama sendiri. Jadi perang keluarga, kalian yang berdosa memutuskan silaturahmi dua keluarga. Ya. Selanjutnya, materi selanjutnya dalam hukum harta perkawinan adat. Ya, masyarakat adat itu memiliki kelompok-kelompok tertentu yang tetap atau teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri. Jadi setiap adat itu memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Ya.
Selain ada hukum nasional, hukum negara yang mengatur Indonesia, kalian yang bermarga, kalian yang punya tanah adat, pasti ada hukum adat yang mengikat diri kalian. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta perkawinan adat perkawinan ini, antara lain pertama dalam pasal 35 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ya. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ya, jadi ingat ya, harta benda yang kalian peroleh selama perkawinan itu harta bersama. Kalau terjadi perceraian maka itu yang dibagi. Harta bawaan, ya mungkin ada tanah wasiat dari bapaknya, calon suami kalian ada tanah wasiat, ada harta pusaka lainnya. Kalau ini tidak diperjanjikan menjadi harta bersama, sampai kapanpun kalian nggak bisa nuntutnya, kecuali ada perjanjian sebelum nikah yang menyatakan semua harta suami sebelum menikah menjadi harta bersama, itu baru boleh kalian tuntut. Tapi kalau nggak ada perjanjian seperti itu, maka kalian nggak berhak untuk menuntutnya, apapun ceritanya. Ya, maka yang bisa kalian tuntut adalah harta yang diperoleh setelah tanggal pernikahan. Ya, setelah tanggal pernikahan. Jadi kalau kalian tuntut harta pusaka dari orang tua si suami, dia bisa membuktikan bahwa itu didapatnya sebelum tanggal perkawinan, maka itu pasti ditolak oleh hakim. Ya, harus kalian lihat. Ya, kalau seseorang juga mau menjadi pengacara harus pandai melihat seperti ini. Ada juga misalnya hadiah. Ya, hadiah dalam status suami istri nikah, suami ikut undian berhadiah mobil. Ingat ya, berhadiah mobil, ikut undian dapat hadiah mobil. Saat pisah, kalau mobil ini tidak dibilang menjadi harta bersama dan dibikin atas nama suami, ini akan jadi milik suami. Ya, maka kalau terjadi perceraian, kalian nggak bisa nuntut nih mobil. Ya, lain hal. Ya, suami dapat hadiah mobil, dibikin atas nama istri. Ya, maka kalau dibikin atas nama istri, ini bukan jadi milik istri, ini jadi milik bersama. Maka jika terjadi perceraian, mobil ini bagi dua. Ya, kecuali lagi yang ikut undian itu si istri yang dapat mobil. Maka kalau dibikin atas nama istri, maka itu menjadi milik istri, suami nggak bisa nuntut. Kalau dibikin atas suami, itu menjadi harta bersama, sama seperti tadi. Kebalikannya ya. Dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ya,
Jadi harta bersama, ya misalnya kalian bekerja, suami bekerja, sama-sama punya gaji, uangnya disatukan, disimpan sama si istri, maka itu namanya harta bersama. Ya, apapun yang kalian ingin lakukan dengan harta itu, maka harus izin masing-masing pihak. Ya, kecuali dalam hukum Islam. Ya, kita juga harus cerita dalam hukum Islam, karena mana tahu nanti kalian menjadi dosen juga, kalian harus tahu. Ya, jadi kalau dalam hukum Islam, ya, harta bersama ini, ya, istri memiliki gaji disimpan istri, suami memiliki gaji simpan istri. Dalam hukum Islam, jika istri ingin bantu orang tuanya, walaupun dari gajinya sendiri, tetap harus izin suami. Tapi kalau suami yang ingin bantu orang tuanya, ya, dia tidak perlu izin istri. Ya, dia bisa potong dari bagian istrinya. Ya, untuk apa? Ada keperluan, pasti alasannya gitu. Ya, makanya kalaupun ketahuan suami atau istri membantu orang tuanya, jangan pernah disalahkan. Ya, karena orang tua suami adalah orang tua bagi istri juga, begitupun sebaliknya. Dalam hukum perkawinan nasional, dalam ikatan perkawinan ada dua macam harta. Ya, pertama harta percarian. Harta pencarian. Apa itu harta pencarian? Harta yang diperoleh suami dan istri selama dia menjalani perkawinan. Itu harta pencarian. Ya, yang tadi saya bilang, kalau pengen kerja, suami kerja, dapat penghasilan, itu harta pencarian, harta bersama. Harta bawaan tadi yang saya bilang, jika sebelum menikah ada bawa sesuatu, jika tidak diperjanjikan untuk sama, untuk disatukan menjadi harta bersama, maka balik menjadi harta bawaan masing-masing. Ya, begitu juga istri. Istri kalau bawa harta pusaka dari orang tuanya, bawa tanah misalnya, ya, bawa rumah misalnya, tetap jadi milik istri. Selama tidak diperjanjikan bahwa terjadi penyatuan harta bersama. Ya, kalau dalam hukum adat seperti yang kita tahu, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hal ini berlaku pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal. Nah, apa ini yang tunduk pada hukum kekerabatan dari pihak suami, dari pihak si laki-laki. Seperti dalam masyarakat adat Batak misalnya, maka keturunan itu walaupun istrinya bermarga, tetap ikut marga suami, nggak pernah ikut marga istri. Ya. Pada masyarakat adat yang susunannya matrilineal, yang kedua ya, ya, biasanya ini pada masyarakat adat matrilineal, bentuk perkawinan yang berlaku adalah semenda atau membayar tanpa membayar jujur. Maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Yang pertama, kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama.
kerabat dipegang oleh mama kepala waris, sedangkan istri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak gangkam bawantik, yaitu hak mengusahakan untuk menikmati hasil panen terhadap bidang tanah serta hak mendiami rumah gadang dalam masyarakat Padang. Nah, kalau matrilineal seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu masyarakat Padang yang ikut marga istri. Terhadap harta pencarian, harta suarang, mereka suami istri secara bersama menguasainya. Yang ketiga, terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing suami dan istri. Yang ketiga itu, yang terakhir itu pada masyarakat adat yang susunan kekeluargaannya parental. Ya, mengenai harta perkawinan pada masyarakat adat yang parental, di mana kedudukan antara suami istri sejajar, ya. Maka yang pertama, harta bersama dikuasai bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama antara suami dan istri. Harta bawaan dikuasai oleh suami dan istri masing-masing, kecuali dalam hal perkawinan di mana kedudukan suami dan istri tersebut tidak sejajar. Apa itu? Misalnya dalam hal perkawinan menagih kaya di Jawa, di mana suami lebih kaya dari istri, maka harta gonogini dikuasai oleh suami sendiri. Yang kedua, dalam perkawinan Nyalindung ke Gelung di tanah Sunda, harta guna kaya dikuasai oleh pihak istri, sedangkan kedudukan suami hanyalah mengabdi untuk istri. Jadi inilah banyaknya adat budaya di wilayah Indonesia ini. Maka kalau ingin belajar adat ini, ilmu adat ini pasti sangat lama. Kita hanya ngambil yang umum-umumnya aja, yang populer kalau dibilang. Nah, inilah materi hukum perkawinan adat. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya nanti membahas hukum waris adat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kembali lagi di pertemuan yang akan datang.